Hai 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 drama lovers. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat untuk menjalani hari esok karena hari esok adalah hari Senin. Seperti biasa kita ketemu lagi dan ketika kita ketemu aku akan menceritakan satu drama yang pernah aku tonton. Drama tersebut bercerita tentang sebuah pernikahan. Tapi kalau kalian tidak suka dengan spoiler, silakan di skip video ini. Drama ini bercerita tentang seorang juru bicara kepresidenan bernama Baek Saon. Dia telah menikahi seorang wanita penerjemah bahasa isyarat bernama Hong Hye-ju. Meskipun mereka telah menikah selama 3 tahun lamanya, tapi pernikahan mereka termasuk pernikahan tidak normal nih Oponi, karena meskipun mereka serumah atau seatap, mereka tidak saling bertegur sapa. Hubungan pernikahan mereka yang seperti kulkas itu mendadak mencair gara-gara teror dari seorang penelpon. Waktu itu, Baek Saun tengah sibuk bekerja di kantornya. Tiba-tiba ada nomor asing yang masuk ke HP-nya dan mengatakan kalau istrinya sedang diculik. Dan kalian tahu apa yang dikatakan Baek Saun? Aku tidak peduli sama sekali. Terserah kau mau apakan dia dan hubungi aku ketika dia sudah menjadi mayat. Mendengar perkataan suaminya tersebut, Hong Hye-ju sangat sakit hati dan justru melakukan hal di luar dugaan teman-teman. Dia dengan kencang menggas mobil tersebut sehingga membuat sang penculik ketakutan dan pingsan. Setelah pingsan, Hong Hye-ju berhasil melarikan diri dan tak lupa pula dia mengambil telepon yang digunakan penculik untuk menelpon Baek Saon. Mulai saat itu, teror tersebut dilakukan oleh Hong Hye-ju. Yang namanya juru bicara kepresidenan pasti dia memiliki tim yang jago dalam hal teknologi. Maka ketika Baek Saun diteror, dia pun menyuruh Pak Do-jae, asisten yang dipercayanya ini, untuk melacak siapa sebenarnya yang telah menerornya. Namun hal tersebut ternyata memerlukan waktu yang lama sampai si Baek Saun ini menyadari kalau ternyata si peneror itu adalah istrinya sendiri. Dalam masa penerorannya tersebut, Hong Hye-ju berhasil mengungkapkan segala unek-unek hatinya terhadap Baek Saun. Dan hal itu membuat Baek Saun menyadari ternyata dia memiliki banyak kesalahan selama berumah tangga dengan Hong Hye-ju. Ternyata sang istri menginginkan kasih sayang darinya, namun dirinya seperti kulkas yang penuh dengan bunga es, teman-teman. Sejak saat itu, Baek Saun pun merubah sikapnya dan memberikan kasih sayang kepada istrinya. Tapi masalah baru muncul lagi nih Oponi ketika Baek Saon, Hong Hye-ju, dan beberapa tim kepresidenan tengah tamasya di bukit dalam rangka penerimaan penerjemah baru. Di sana mereka melakukan banyak kegiatan termasuk mendaki. Saat mereka tiba di puncak, beberapa orang meminta foto dengan Baek Saon dan Hong Hye-ju berada di belakang. Tiba-tiba Hong Hye-ju didorong oleh seseorang yang membuatnya hilang sementara. Tentunya hal itu membuat Baek Saon sangat khawatir, tapi dia tidak bisa terlalu mengungkapkan hal tersebut karena dia tengah menyembunyikan identitas istrinya. Untungnya berkat telepon yang biasa digunakan Hong Hye-ju untuk menelpon Baek Saon, dia bisa mengetahui keberadaan Hong Hye-ju. Sejak ditemukan, Hong Hye-ju merasa kalau dirinya sudah diketahui oleh Baek Saon, dan dia pun berniat untuk mengungkapkan hal tersebut, dan ketika diungkapkan ternyata Baek Saon biasa-biasa saja. Mulai saat itu, Hong Hye-ju juga berkata kalau dia akan menerima dengan lapang hati segala rahasia suaminya. Saat Hong Hye-ju masih dirawat di rumah sakit Oponi, tiba-tiba si penculik menghubungi kembali Hong Hye-ju dan meminta HP-nya untuk dikembalikan. Tentunya Hong Hye-ju merasa trauma karena dia mengira kalau orang yang mendorongnya adalah si penculik. Tapi ternyata tidak, karena si penculik sedang tidak berada di lokasi bersama dengan Hong Hye-ju. Melainkan orang yang berada di lokasi bersama Hong Hye-ju adalah orang yang diajak kerjasama dengan si penculik. Mereka ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Baek Saon, namun dengan alasan yang berbeda. Yang satunya beralasan karena posisinya diambil oleh Baek Saon, sedangkan yang satunya karena kakaknya dibunuh oleh Baek Saon. Setelah sembuh, Hong Hye-ju pun mengatakan teror tersebut kepada Baek Saon, dan dengan segala upayanya Baek Saon berusaha untuk mengetahui siapa sang peneror. Dan hal itu membawanya kepada kenangan masa lalunya di saat dia masih dirawat oleh seorang nelayan. Waktu itu Baek Saon masih remaja. Di tengah malam dia melihat seorang kakek-kakek berada di tengah laut dan sedang menenggelamkan anak kecil. Setelah kejadian tersebut, Baek Saon diangkat menjadi cucu dari si kakek-kakek tersebut. Sedangkan anak kecil yang ditenggelamkan itu ditolong oleh sang nelayan dan dirawat hingga besar. Namun ternyata pertolongan dan perawatan yang dilakukan oleh sang nelayan tidak bisa merubah sang anak kecil ini mengubah tingkah lakunya. Dia termasuk salah satu dari orang yang telah meneror Baek Saon. Baiklah Poni, itulah tadi sedikit cerita
Bukan sedikit tapi banyak ya Oppo nih. Banyak sekali spoiler yang aku berikan kepada kalian tentang drama When the Phone Rings ini. Awalnya dramanya itu membuat aku kayak wow, luar biasa. Karena aku suka pas genrenya itu masih thriller nih Oppo, dari episode 1 sampai 5. Dan setelah itu dramanya berubah menjadi melodrama. Ya, tetap menarik untuk dinonton. Semoga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk menonton drama tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you!